Michelle Yeoh untuk dengerin Emily Rose, tapi bukan yang filmnya, tapi yang aslinya. Jadi ada suara-suara rekaman dari orang kesurupan beneran Emily Rose zaman dulu gitu. Nah, maksudnya karena kan dengan Michelle ngedengerin itu kan gimana sih dia gitu perasaannya kok terus bisa suaranya sampai berganti-ganti kayak ada itu kayak nggak bukan suara manusia lagi gitu. Nah jadi aku pengen Michelle explore di situ. Terus juga pas kita proses syuting di Gunung Salak itu sendiri kan juga kayak auranya mistis, tempatnya mistis. Jadi kayak Michelle pas reading sama Michelle pas di lokasi dengan tempat yang udah serem itu, terus Randa yang ngerukiah gitu kan. Jadi langsung dapat banget gitu pas mereka barengan gitu keluar jadi langsung auranya mereka masing-masing. Itu sih yang ngebantu jadi creepy-nya dapet. Sama di film ini kan maksudnya ada lah jump scare pasti ada ya karena film horor. Tapi aku daripada fokus ke jump scare lebih pingin ke creepy-nya gitu loh. Jadi kayak pelan-pelan tapi pingin gue tuh orang tuh merinding gitu biar jadi terngiang-ngiang di rumah itu sih sebenarnya. Kayak sebelum syuting sekitar berapa minggu aku hampir tiap hari kayak nonton film horor, film-film terutama film-film yang ya genrenya tuh termasuk yang horor yang lebih ke eksorsis, terus abis itu yang orang-orang yang dihantui kayak gitu. Jadi kayak untuk dapet feelnya gimana rasanya kayak dia kadang-kadang dia yang dihantui, kadang-kadang dia yang jadi hantunya gitu kan, karena udah masuk menyatu sama dirinya gitu kalau dia sekarang lagi ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi aku untuk mendalami sih lebih ke banyak observasi sih. Aku juga banyak baca-baca artikel karena banyak banget kan kayak Emily Rose gitu-gitu segala macam artikel-artikel di luar tentang gimana ceritanya bisa ada kayak 7 iblis berbeda dalam satu tubuh, dia bisa ngomong berbagai macam bahasa, kayak lebih eksplorasi ke situ aja sih dan banyak observasi lewat artikel, lewat berita, lewat video-video juga. Sekarang kan banyak platform ya untuk kita bisa nonton banyak cerita-cerita tentang orang yang kesurupan gitu. Dan ya itu aja sih. Aku sempat ngobrol juga sih sama ada emang teman aku yang bisa melihat gitu kayak gimana sih kayak gitu. Tapi ya itu sebagai tambahan aja. Tapi lebih ke eksplor lewat cerita dan lewat video dan juga lewat film-film yang sebelumnya udah ada sih. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Iya. Saya Michelle Yeoh di sini berperan sebagai Haruni. Kalau diceritakan karakter Haruni seperti apa semua udah nonton ya. Haruni ini ya intinya di sini nggak ada dikit lah bisa dihitung jari sih aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susu segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sih sama karakternya Haruni gitu. Dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama kayak ini sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam film-film zaman dulu tentang ya itu tentang perempuan yang kesurupan lah, yang berhubungan dengan iblis dan lain-lain gitu. Jadi eksplor karakternya kali ini seru banget dan semoga bisa membuat kalian semua percaya gitu kalau emang si Haruni itu benar-benar peran kesurupannya itu benar-benar dapat.
rukiah gitu-gitu kan ya maksudnya. Dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita atau apa, kita larinya kembali lagi kepada Tuhan. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga ingin ada pesan baiknya lah kepada orang-orang yang nonton. Tantangannya di sini hari ini untuk proses syutingnya sendiri sih di Gunung Salak, alhamdulillah semuanya lancar. Terus ini kan sebenarnya film pertama saya gitu, tapi semua kru, semua pemain, semua proses syuting alhamdulillah berjalan lancar, jadi semuanya dilancarkan dan semoga tadi kalian nonton juga mendapatkan kesan seremnya gitu, dan semoga nyampe rumah juga masih kebawa-bawa seremnya, jadi bisa cerita ke orang-orang gitu. Dan juga aku lihat juga tadi ada sempat ketawa-tawa juga, jadi semoga ini sangat menghibur, jadi nggak cuma serem tapi dapat lucunya juga. Ceritanya ini di developnya udah lama oleh produser saya yang juga selaku penulisnya. Dijelaskan. Sebenarnya sebelum saya syuting film Menjelang Maghrib, dari sebelum COVID ya, sebenarnya kita mau jalan film ini, tapi setelah itu gue lebih tertarik untuk menjalankan untuk running Menjelang Maghrib waktu itu, karena emang jujur aja Menjelang Maghrib sih film low budget ya, apalagi saat COVID. Dan setelah itu mungkin Eurot Production baru tertarik untuk jalan ini. Itu aja sih pertimbangannya. Dan setelah Menjelang Maghrib, alhamdulillah cukup sukses di dalam negeri dan luar negeri kita merencanakan produksi ini. Tapi secara cerita mungkin ini lebih dulu dari film Menjelang Maghrib sih. Kita harus periksa mereka satu persatu. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang pada hari ini, pada hari baik, hari yang cerah penuh sukacita. Sedikit saya informasikan mengenai film ini. Kita akan tayang minggu depan 16 Maret di bioskop seluruh Indonesia, di semua jaringan bioskop. Dan alhamdulillah juga film ini akan menjadi salah satu film lebaran di Malaysia. Wih, seru. Kita akan tayang di Malaysia, Brunei, dan Singapura tanggal 20 April. 1 bulan setelah di sini, kita 20 April tayang di Malaysia, Brunei, dan Singapura, dan tanggal 24 kita akan tayang di Kamboja dan Vietnam. Tapi Vietnam kita lagi menunggu proses sensor. Tapi harusnya regulasi Vietnam sih harusnya aman ya. Karena yang penting di Vietnam itu iblis nggak boleh menang. Pak Yan mana? Pak Yan. Pak Yan, ya selalu protes iblis menang. Ya harusnya sih. Tapi kita masih nunggu konfirmasi untuk satu negara, Vietnam dan juga Filipina. Ya semoga Vietnam dan Filipina akan bergabung dengan Kamboja, akan merilis film ini tanggal 24 April juga. Tapi yang terpenting sekali bagi kami harus fokus untuk sukses di dalam negeri. Dalam Darah ingin mengucapkan semoga kalian menikmati filmnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk cast dari film Iblis Dalam Darah. Saya silakan untuk menempati tempat duduk dan kita akan sama-sama menyaksikan film Iblis Dalam Darah bersama-sama ya. Silakan.